Mumbai bukan sekadar kota yang dipenuhi gedung tinggi dan jutaan manusia. Yang jarang dibicarakan bukan seberapa besarnya, melainkan bagaimana kota ini bisa tumbuh seperti ini dengan kepadatan, kekacauan, dan ketimpangan yang ekstrim. Karena di balik rel kereta yang penuh sesak, permukiman yang berhimpitan, dan pencakar langit yang menjulang, tersimpan cara sebuah masyarakat dipaksa beradaptasi, bekerja, dan bertahan hidup. Dan dari sini, kita bisa mulai memahami bagaimana sebuah megapolis perlahan berubah menjadi ruang hidup yang kejam bagi penghuninya. Mumbai adalah kota yang tidak memberi ruang untuk berhenti. Ia bergerak tanpa jeda, menekan siapapun yang tinggal di dalamnya untuk terus berjalan, terus bekerja, terus bertahan. Di permukaan, Mumbai adalah simbol modernitas India, pusat keuangan, jantung perdagangan, dan gerbang globalisasi. Namun, di balik citra itu, kota ini menyimpan realitas yang keras, penuh tekanan, dan seringkali kejam. Sebuah megapolis yang tumbuh terlalu cepat, terlalu padat, dan terlalu timpang, hingga perlahan berubah menjadi ruang hidup yang menyerupai neraka sosial. Dengan lebih dari 22 juta penduduk, Mumbai berdiri di ambang batas kemampuan manusia dan infrastruktur. Setiap jengkal ruang diperebutkan dan setiap menit waktu diperas. Kota ini tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan mesin raksasa yang menuntut pengorbanan terus-menerus. Mereka yang tidak mampu mengikuti ritmenya akan tersingkir, terhimpit, atau hilang tanpa jejak. Pagi hari di Mumbai adalah pemandangan tekanan kolektif. Jutaan orang bergerak serempak menuju pusat-pusat kerja, dan pergerakan massal ini bergantung hampir sepenuhnya pada sistem kereta api komuter. Sekitar 8 juta penumpang menggunakan kereta setiap hari, menjadikannya salah satu sistem transportasi tersibuk di dunia. Namun seluruh beban ini hanya ditopang oleh 4 jalur utama yang kapasitasnya telah lama terlampaui. Kereta tidak lagi berfungsi sebagai alat transportasi yang manusiawi. Ia berubah menjadi ruang kompresi tubuh. Gerbong-gerbong penuh sesak hingga penumpang tergantung di pintu yang terbuka, berdiri di ambang jatuh, berpegangan pada apapun yang tersedia. Di dalamnya, suhu melonjak hingga lebih dari 40 derajat Celcius. Udara nyaris tidak bergerak. Tubuh manusia dipaksa berbagi ruang yang seharusnya tidak layak dihuni. Dalam kondisi seperti itu, kecelakaan bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis. Setiap tahun, ratusan atau bahkan ribuan orang tewas di jalur rel Mumbai akibat jatuh, tersenggol, terseret, atau tertabrak. Angka kematian ini cenderung stabil dari tahun ke tahun, seolah telah diterima sebagai biaya operasional kota. Tidak ada jeda berkabung kolektif, tidak ada perubahan sistemik yang signifikan. Kota terus berjalan meski nyawa terus hilang. Dari jalur rel, wajah lain Mumbai terbentang di kawasan permukiman kumuh. Disinilah kepadatan mencapai tingkat ekstrim. Rumah-rumah berdiri saling menempel, dipisahkan lorong sempit yang nyaris tidak dilewati cahaya matahari. Sanitasi buruk, air bersih terbatas, dan limbah mengalir di ruang hidup sehari-hari. Namun kawasan ini bukan sekadar ruang kemiskinan, melainkan fondasi ekonomi tak resmi yang menopang kota. Permukiman kumuh seperti Dharavi menampung ratusan ribu hingga jutaan orang dalam ruang yang sangat terbatas. Kepadatan ini lahir dari arus urbanisasi besar-besaran. Kota menjanjikan pekerjaan, tetapi tidak menyediakan hunian layak. Akibatnya, masyarakat membangun ruang hidupnya sendiri, tanpa perencanaan, tanpa perlindungan hukum, dan tanpa jaminan masa depan. Di balik kondisi fisiknya yang keras, kawasan kumuh justru menjadi pusat produksi yang vital. Industri daur ulang, manufaktur kecil, garmen, logam, dan pengolahan bahan mentah beroperasi tanpa henti. Aktivitas ekonomi ini menghasilkan ratusan juta dolar setiap tahun, menjadi bagian penting dari rantai pasok kota dan bahkan pasar global. Namun kontribusi besar ini tidak sebanding dengan pengakuan atau perlindungan yang diterima penghuninya. Ironinya,
Justru karena nilai ekonominya tinggi, kawasan-kawasan ini menjadi target pembangunan ulang. Mumbai mengalami krisis lahan akut. Tanah adalah komoditas paling mahal dan ruang vertikal menjadi solusi utama. Gedung pencakar langit tumbuh cepat, mengubah wajah kota secara drastis. Pembangunan ini seringkali dilakukan dengan cara menggusur permukiman kumuh dan menggantinya dengan apartemen mewah. Secara hukum, pengembang diwajibkan menyediakan hunian pengganti bagi warga yang digusur. Namun dalam praktiknya, relokasi seringkali tidak adil. Banyak fasilitas publik yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Unit hunian baru dibangun dengan kualitas rendah, minim akses, dan jauh dari sumber penghidupan. Sementara itu, warga yang tidak memenuhi persyaratan administratif dipindahkan ke pinggiran kota, ke wilayah yang terisolasi dan miskin infrastruktur. Relokasi ini tidak menghapus kemiskinan, hanya memindahkannya. Kota inti menjadi semakin eksklusif, sementara beban sosial didorong ke pinggiran. Ketimpangan ruang ini menciptakan pemisahan kelas yang tajam. Di satu sisi, gedung mewah dengan keamanan tinggi, fasilitas lengkap, dan lingkungan terkontrol. Di sisi lain, kawasan padat yang rentan banjir, polusi, dan krisis kesehatan. Di tengah ketimpangan ini, Mumbai juga menyimpan sistem sosial yang tampak paradoksal. Salah satunya adalah sistem distribusi makan siang tradisional yang telah berjalan lebih dari 1 abad. Setiap hari, puluhan ribu kotak makanan dikirim dari rumah ke tempat kerja dengan tingkat kesalahan yang nyaris nol. Sistem ini beroperasi tanpa teknologi digital, mengandalkan kode sederhana, koordinasi kolektif, dan disiplin tinggi. Keberhasilan sistem ini menunjukkan bahwa keteraturan bisa tumbuh bahkan di tengah kekacauan. Namun ironi muncul ketika efisiensi tradisional ini berdampingan dengan kegagalan sistem modern kota dalam menyediakan transportasi aman, perumahan layak, dan lingkungan sehat. Kontras gaya hidup di Mumbai semakin kentara ketika melihat perbedaan antar wilayah. Beberapa kawasan elit menawarkan ketenangan, ruang hijau, udara relatif bersih, dan akses penuh terhadap layanan kota. Kehidupan di sini bergerak lambat dan terkontrol. Namun hanya beberapa kilometer dari sana, realitas berubah drastis. Polusi udara meningkat, kebisingan konstan, dan ruang hidup menyempit. Kota yang sama, tetapi pengalaman hidup yang sepenuhnya berbeda. Tekanan urbanisasi Mumbai tidak hanya dirasakan manusia. Ketika kota terus meluas, batas antara ruang hidup manusia dan satwa liar semakin kabur. Taman Nasional Sanjay Gandhi yang terletak di dalam wilayah kota menjadi contoh paling jelas. Habitat satwa liar terjepit oleh pemukiman dan infrastruktur. Akibatnya konflik antara manusia dan hewan menjadi tak terhindarkan. Macan tutul yang sebelumnya hidup jauh dari pemukiman kini sering memasuki kawasan padat penduduk. Mereka mencari makanan di lingkungan manusia dan dalam prosesnya ancaman terhadap keselamatan warga meningkat. Serangan terhadap manusia, termasuk anak-anak, menjadi tragedi yang berulang. Ini bukan semata persoalan satwa liar, melainkan akibat langsung dari perencanaan kota yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Semua ini membawa Mumbai ke masa depan yang penuh tanda tanya. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2050, kota ini akan dihuni oleh lebih dari 40 juta orang. Pertumbuhan ini akan semakin menekan infrastruktur, lingkungan, dan hubungan sosial. Tanpa perubahan mendasar dalam cara kota direncanakan dan dikelola, krisis yang ada hari ini hanya akan membesar. Mumbai adalah kota ekstrim. Ia menawarkan peluang besar sekaligus risiko mematikan. Ia menjanjikan mobilitas sosial, tetapi menciptakan ketimpangan struktural. Ia membangun gedung tinggi sebagai simbol kemajuan, tetapi membiarkan jutaan orang hidup di bawah standar kemanusiaan. Dalam kontradiksi inilah Mumbai berdiri. Pertanyaan akhirnya bukan sekadar tentang masa depan kota ini, melainkan tentang batas daya tahan manusia. Seberapa jauh sebuah kota boleh tumbuh sebelum ia mulai menghancurkan penghuninya sendiri? Mumbai, dalam segala kebesaran dan kekejamannya, adalah peringatan nyata tentang harga yang harus dibayar ketika pembangunan kehilangan wajah manusia.